Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Doa adalah pedang yang paling terbaik. Firman hari ini berjudul kuasa doa. Jadi setiap minggu kita sedang melihat kitab Efesus. Dan kalau kita melihat Efesus itu adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk anggota jemaat di gereja Efesus. Tetapi pada saat kita mendalami kitab Efesus ini, bukan hanya merupakan sebuah surat, tetapi surat yang benar-benar memiliki isi yang ditulis oleh Rasul Paulus dengan sepenuh hati. Dan kita bisa melihat juga di dalam isi dari suratnya Paulus itu mengandung doa. Kalau kita melihat Efesus 1 ayat 16-19, di sana Rasul Paulus berdoa supaya mereka diberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dia itu merupakan Tuhan Allah. Dan supaya mereka memiliki mata hati yang terang sehingga mereka dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi Rasul Paulus selalu berdoa untuk para jemaat gereja Efesus. Dan kalau kita melihat surat dari Rasul Paulus, bukan hanya berdoa, tetapi ia juga menegaskan betapa pentingnya doa itu. Mengapa? Karena Rasul Paulus mengalami sendiri kuasa doa itu sebesar apa. Jadi berdoa itu bagai bernafas secara rohani. Jadi tanpa berdoa, itu kondisi rohani kita itu seperti mati otak. Jadi orang yang tidak berdoa itu mereka kondisi mati otak. Mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Pada saat kita melihat orang, pasti kita bisa melihat orang yang berdoa sama orang yang tidak berdoa. Apalagi orang yang tidak berdoa, mereka suka bahas tentang hal-hal negatif dan mereka suka menjelekkan orang lain dan juga terus membahas hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Apakah saudara bertemu dengan seorang nenek, tapi nenek kelihatannya lemah, tetapi nenek yang begitu semangat berdoa, kata-kata yang keluar dari nenek itu pasti berbeda. Jadi pada saat kita berdoa, kita bisa melihatnya dan bisa merasakannya betapa kuasa yang dikandung dalam doa itu. Jadi kita harus memakai standar doa untuk menilai orang lain. Jangan memakai perasaan atau jangan memakai standar dunia. Jadi apakah saudara mau menjadi orang yang memiliki kuasa doa tersebut? Rasul Paulus saja yang mengajarkan kita untuk berdoa. Apa ciri-ciri orang yang tidak berdoa? Mereka tidak ada yang namanya kehidupan dinamika dan tidak semangat dalam hidupnya. Jadi, kalau saudara ingin benar-benar dipakai oleh Tuhan Allah, apakah saudara benar-benar ingin menginjil ke luar apakah saudara benar-benar ingin menginjil ke seluruh dunia? Itu dapat dilihat dari doa saudara, karena doa merupakan sains secara rohani. Apa maksudnya sains secara rohani? Sains merupakan hal yang paling jelas apa sebab dan akibatnya. Jadi kalau kita berdoa, pasti ada akibatnya, yaitu jawabannya.
Kalau berdoa pasti diikuti dengan jawaban. Kalau kita melihat jawaban doa itu menjadi 3 jenis, yaitu yes, no, sama wait, menunggu. Kalau doa kita sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan, pasti langsung dijawab oleh Tuhan Allah. Tetapi kalau kita berdoa tidak sesuai kehendak dan waktu Tuhan, pasti dijawab no, tidak. No itu seperti apa? Pada saat kita berdoa untuk keperluan fisik kita, untuk kebutuhan jasmani kita. Pada saat kita berdoa, kita harus mengetahui dulu apa kehendak Tuhan Allah. Jadi kita harus berdoa untuk fokus kepada kehendak Tuhan Allah. Jadi banyak sekali orang yang jatuh dalam penyakit atau ada orang juga yang mati karena mereka berdoa dengan puasa. Puasa dengan apa? Bukan untuk mencari kehendak Tuhan, tetapi untuk mendapatkan kebutuhannya mereka. Dan Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoanya itu dari Lukas 11, ayat 11 sampai 13, yang berbunyi demikian. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita memanggil Tuhan itu Tuhan Bapa. Jadi Tuhan itu Bapa kita. Kita adalah anaknya. Masa orang tua memberi yang jelek, memberi yang tidak baik kepada anaknya? Coba kita pikir, dari pandangan manusiawi saja, orang tua tidak mungkin memberi hal yang tidak baik bagi anaknya. Jadi pada saat kita berdoa, janganlah saudara salah paham. Banyak orang berdoa sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang hidup untuk meminta keperluan mereka atau kebutuhan mereka. Khususnya pada saat saudara setelah berdoa, kan kadang kita berdoa 10 detik, 5 detik, atau 2 menit, 5 menit. Ada juga yang berdoa selama satu jam. Jadi pada saat kita berdoa, pasti kita keingat dengan hal-hal duniawi. Jadi ada hal yang kita perlu lakukan, ada hal yang kita perlu kerjakan dan lain-lain, sehingga kita harus merapikan pikiran kita supaya kita terfokus pada Tuhan Allah. Jadi banyak orang berdoa sampai fokus kepada Tuhan Allah, Tuhan Bapa, dan setelah 1 jam, setelah berapa menit mereka langsung pulang. Jadi mungkin Tuhan Bapa menjawab kepada kita, kenapa kamu terus bicara kepada aku tetapi tidak mau mendengarkan aku? Jadi saya menjelaskan, berdoa 1 jam itu bukan 1 jam kita terus berdoa, berbicara kepada Tuhan Allah, tetapi juga kita merenungkan firman dan merapikan pikiran kita dan juga mencoba mendengarkan firman Tuhan. Makanya kita sebut berdoa 1 jam. Jadi saya pun tidak pernah mendengarkan kata-kata manusia. Saya tidak pernah. Saya hanya mendengarkan firman Tuhan Allah. Jadi pada saat ada turning point, titik balik dalam hidup saya, selalu saya memutuskan sebuah hal pada saat saya berdoa, pada saat saya beribadah, pada saat saya fokus kepada Tuhan Allah. Jadi milikilah waktu di mana Tuhan yang berbicara kepada saudara. Cobalah saudara merenungkan 1 menit saja. Tuhan akan membuatnya kamu untuk ingat akan firman Tuhan. Jadi melalui pikiran, melalui hati kita, Tuhan akan menunjukkan kehendaknya.
Dan jawaban terakhir adalah wait, menunggu. Ya pasti Tuhan akan jawab, tetapi 하나님 시간표 아니요. cobalah tunggu. 예를 들면요, 가문보험합니다. 제일 힘들죠. Jadi apa yang menjadi yang paling sering dijawab dengan wait, yaitu pengizilan untuk seluruh keluarga. Jadi seperti Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Di sana berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 완전히 속은 겁니다. Jadi kalau saudara melihat keluarga saudara yang tidak percaya dan jadinya lemah dan jadinya putus asa, kapan keluarga aku percaya kepada Tuhan Allah, aku maunya putus asa. Tetapi itu lagi ditipu oleh setan. Jadi saudara harus bertahan, harus bersabar menunggu. 그거 임계점이라 그래요. 임계점. Jadi ada namanya titik 기도를 하면서 하나님 막 pemanasan air. Jadi kalau air itu 응답해 주려고 하는데 dipanaskan sampai 99 derajat, dia tidak akan 기도 안 한단 말이에요. 그래서 dipanaskan. 그냥 쉬지 말고 기도해라. 쉬지 말고. 그 24기도잖아요. 그냥 무시로. Jadi saudara harus berdoa walaupun tidak kelihatan walaupun tidak kelihatan keluarga kita berubah, tetapi saudara harus terus berdoa karena Tuhan sedang bekerja. 하면서도 기도해야 돼요. 기도하면서 Jadi pada saat saudara berbicara dengan orang lain pun harus berdoa. 사람을 만나면 하나 이 사람 만나는데 내가 Jadi pada saat saudara bertemu dengan orang-orang, 저는 지난 saya selalu berdoa kepada Tuhan Allah, Tuhan, bagaimana bijaknya saya berbicara kepada orang ini. 내가 뭐 하나님 내 김에 Jadi 도착하면 택시 탑니다. kemarin juga saya pergi ke daerah Kim Hee dan saya harus naik taksi. Dan pada saat saya naik taksi, 기도 갔으니 그 사람 한 예배된 자잖아요. pada saat saya naik taksi, saya berdoa kepada Tuhan Allah, Tuhan tolong kirimkanlah sopir taksi yang saya harus injili. 그러면서 예수님을 영접하고 Sehingga saya bertemu dengan bapak sopir taksi yang 여러분 하루 있을 일들을 ujung-ujungnya terima Yesus sebagai juru selamat. 만남의 축복을 주시고 Jadi, maksudnya apa? Sebelum saya naik taksi pun saya berdoa untuk pak sopir taksinya. Jadi, saudara pun bertemu dengan siapapun, saudara harus berdoa. 하나님 앞에 계속해서 이 기도 속에 Saudara harus berdoa 인생 작품이 나와. supaya 하나님 앞에 saudara bisa bertemu dengan orang yang sudah direncanakan oleh Tuhan Allah. 돼 있잖아요. 인생 작품 남기는 기도 응답의 기적을 체험할 수 있기를 바랍니다. Jadi saya berharap saudara dapat bertemu dengan orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Allah sehingga saudara dapat membuat karya hidup yang 약속하신 dikehendaki oleh Tuhan Allah. 성령의 힘과 도우심 안에서 그리스도를 통해 하나님께 드리는 Dan ada seorang yang penulis buku 영어린 호소다 그래서 yang terkenal, ia mengakui seperti demikian. Doa adalah sebuah permohonan yang penuh dengan kasih dan penuh dengan 일목요연하게 딱 정리했잖아요. penuh dengan hati, yang penuh dengan permohonan yang sepenuh hati 최고백 우리 하나님께 성삼위 하나님의 untuk 역사하심 체험하는 거예요. 기도는요 참 menerima kasih kepada Tuhan Allah. 하나님이 움직이면 할 수 있잖아요. Jadi 이게 기도예요, 기도. doa adalah sesuatu yang dapat menggerakkan, 성삼위 하나님의 파워입니다. 그 권능을 체험하는 tidak menggerakkan sesuatu 영계 모든 성도들 tanpa melihat kondisi dan kemampuan kita. 출하라 오청 종족 보고만 Jadi kalau kita tidak bisa mengubah hati orang, kita tidak bisa menggerakkan 구합니다. hati orang, tetapi kalau doa dapat menggerakkannya. 14절 15절 봅니다. 이러므로 내가 Subjudul pertama adalah kekuatan dan keteguhan dari manusia batinia.
Kalau kita baca 14-15, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. 기도의 대상, Dan di sini menegaskan 기도의 대상이 누구냐? kita 그걸 강조한 겁니다. kita harus mementingkan untuk siapa kita berdoa. 유일하신 창조주 Rasul Paulus mengatakan kita berdoa 내가 하늘과 kita berdoa kepada Bapa yang daripadanya 물을 끓고 비노니 semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. 주셨다. 이 말은 하나님께서 Jadi apa maksudnya? 모든 만드신 뭐요? 창조자라. Semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya, itu artinya pencipta 하나님께서 뭐 bumi dan juga segala yang ada di sorga. 지금도 뭐요? Jadi Tuhan Sang Pencipta, Rasul Paulus berdoa. 아멘. Dan sampai sekarang pun Tuhan Allah 생기고 우연히 memerintah atas segala angkasa. 지구가 만들어지고 우연히 Apakah bumi ini diciptakan 없는 말이 dengan 전부 다 cara yang tidak sengaja? 여러 Apakah ini semua kebetulan? Tidak ada yang namanya kebetulan. Kata kebetulan itu kata milik duniawi. 아담 범죄로 끊어졌던 하나님과의 Tuhan sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Dan di Kejadian pasal 3, Adam, yaitu manusia pertama, 하나님을 아버지라 부르면서 ia telah 특권을 주셨다. tidak taat kepada firman Tuhan. Maka dari itu, ia menjadi orang berdosa. Tetapi melalui Yesus, melalui Kristus, kita dipulihkan dan sekarang kita sudah menjadi anak Tuhan dan dapat berdoa kepada Tuhan Allah. 나 혼자 고민하고 우울증하고 공황증하고 불면증하고 기도 안 하니까 수고하고 Jadi kita harus fokus kepada Tuhan Allah. 되는데 기도는 절대로 안 하고 다른 방법을 계속 쓰니까 답이 없잖아요. 해결이 안 되잖아요. 열심히 합니다. Jadi kita begitu semangat berusaha, tetapi tidak bisa, tidak ada gunanya. 기도 안 하는 열심은 그거 굉장히 위험해요. Jadi kalau saudara berusaha tanpa berdoa, itu akan mengakibatkan sebuah hasil yang begitu berbahaya. 우주 만물을 통치하시고 그분이 나를 창조했기 때문에 그분이 나의 아버지가 되기 때문에 아버지 Karena Tuhan Allah sendiri yang menjadi Bapa kita, 늘 마음속에 아버지 하나님의 기도하는 이 특권이 있음을 maka dari itu saudara harus ingat bahwa saudara memiliki hak khusus untuk berdoa kepada Tuhan Bapa. 중요한 핵심은요. 기도 Kalau doa itu semua agama berdoa. 악령 역사는요. Tetapi intisari dari doa adalah apakah Roh Kudus yang berkarya atau roh jahat yang berkarya. 언약 기도하는 여러분의 기도를 Agama yang lain mereka juga berdoa tetapi bukan Roh Kudus yang berkarya. 기도 뭐 안 합니다. 제가 언제 Coba saudara melihat paranormal atau orang pintar. Mereka berdoanya kayak 8 jam. 기도 많이 안 해. Dan dalam hati saya berpikir, wow, kalau 8 jam itu lebih banyak doanya daripada saya. 진짜입니까? 완전 속임수지. 근데 Tetapi apakah hasil doa mereka, jawaban doa mereka itu 주는 말을 해 fakta atau tidak? Atau itu 기도를 확실히 kebenaran atau tidak? Itu semuanya tipuan setan. 해도요. 찬물로 목욕하고요. 그렇게 기도한. Kalau agama lain, mereka begitu berusaha untuk berdoa. Ada yang agamanya berdoanya harus memakai air dingin pada musim dingin. Apakah saudara bisa berdoa seperti demikian? Padahal mereka berdoa dikuasai oleh roh jahat. 사람이에요. Tapi saudara adalah roh yang dipenuhi oleh Roh Kudus. 인도하시고 Roh Kudus yang memimpin saudara, Roh Kudus yang berkarya di atas hidup saudara. 종교 저 불교 저 천주교 저 다른 종교들이 다 Jadi agama yang lain, agama Katolik, agama Buddha, agama yang lain saja, mereka semua berdoa untuk 뭐라 했어요? hal-hal yang bukan kebenaran. 마귀는 처음부터 살인한 자요.
진리가 그 속에 없으므로 Apa yang dikatakan dari Yohanes 8 ayat 44, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. 언약 기도 Kalau kalau roh-roh yang jahat, mereka merupakan apa? Ya, mereka berkata dusta dan berkata atas kehendaknya sendiri. Mereka semuanya pendusta dan bapa segala dusta. 비서와 같이 쭉 한번 이게 Jadi satu hari saya pergi ke pantai Haeundae di daerah Busan bersama dengan sekretaris saya. Dan 있다 그래. 그래서 그걸 찾아가는 kita mau pergi makan di dekat dekat pasar tradisional untuk makan makanan favorit saya. 바닷가로 바로 막그 해변가로 가도록 Dan saya melihat pantai Haeundae ini sudah berkembang begitu pesat. 점집이 다 있어. Dan saya kagetnya adalah di tempat pantai Haeundae yang begitu berkembang dan begitu begitu 하는 거지. ngetren, tetapi 하는데 begitu banyak tempat-tempat 그 밑에 얼마 begitu banyak tempat-tempat kayak semacam paranormal, 비치주는데 semacam 장난삼아 하든지 semacam memberitahu 하기를 그 집 masa depan kita itu memakai kartu tarot. Jadi saya melihat kalau dekat pantai begini pasti mereka bayar sewanya mahal sekali daripada tempat yang lain. 아무도 없고 전쟁들 막꽉 차가 그 많은 사람들이 놀러 간데 거기 다 Pasti banyak orang yang 오래 앉아가지고 main-main di pantai, bukan hanya orang Korea tetapi juga para orang asing main-main ke sana, tetapi tidak ada orang yang menginjil di sana sehingga dipenuhi oleh orang-orang yang 결말이 없지요. paranormal memakai 당연합니다. 도둑이 오는 roh-roh jahat seperti itu. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 멸망입니다. Jadi semua agama 사람들 다 멸망. itu binasa. 다시 말해 모든 종교의 기도의 끝은 패망입니다. Jadi semua 근데 여러분보다 더 기도 semua ujung-ujung apa akhir dari orang berdoa? 적으로 뭐가 옵니까? Pendamaian 왜냐하면 결정적인 문제입니다. dan kelimpahan dan mempunyai hidup. 영원한 저주지요. Tapi kalau tidak ada doa, itu binasa. 기도의 대상이 누구냐? Jadi doa itu tidak semua sama. Kita berdoa kepada siapa? Kita berdoa untuk siapa? Itu yang membedakannya. 1절 봅니다. Kalau kita melihat ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 바울은 무엇보다도 속 사람이 강건하게 Jadi Rasul Paulus berdoa untuk menguatkan manusia batinia. 안 나와요. 속 사람 이 용어는요. Jadi istilah manusia batinia itu hanya dipakai dalam surat Rasul Paulus dalam Alkitab. Jadi kalau kita melihat 2 Korintus 4 ayat 16 di sana juga mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahirilah kami semakin merosot, namun manusia batinilah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 다시 말해 서론 우리가 사는 것 Jadi dunia yang kita tinggali ini begitu menunjukkan manusia lahiriah. Jadi kita makan apa, kita pakai apa. 뭘 입고 어떻게 살까? 여기 최고 관심이에요. Jadi 모든 뉴스 perhatian segalanya, perhatian manusia itu semua berpusat pada apa yang mereka minum, pakai, dan makan. 육신의 건강에는요. 관심이 Jadi mereka 영혼 건강에는 아무 관심이 begitu berhati-hati soal kesehatan tubuh jasmani mereka. Tetapi apakah mereka peduli dengan kondisi rohani mereka, kondisi batinia mereka? 없는 아무 관심 없습니다. Mereka begitu semangat untuk 그 치장이 아니라 속 치장을 우선하고 mereka begitu semangat untuk mempercantik 요한 3절 fisik mereka, tetapi mereka tidak begitu peduli dengan fokus pada hal-hal rohani. 강건하리라.
3 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 주의 수요 은혜를 내려사 Jadi, manusia batinilah itu teguh dan kuat dan sehat, kita dapat melampaui segalanya. Jadi, Paulus menunjukkan rahasia untuk menguatkan, rahasia untuk meneguhkan manusia batinia kita. 주옵소서 성령 충만 막연하게 Jadi caranya bagaimana? 성령 충만은 기분 충만이 아니에요. 감정 충만이 아닙니다. Tadi mengatakan bahwa menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi kita tidak memakai perasaan kita atau emosi kita atau kondisi pada hari itu kita. Tetapi kita memegang firman Tuhan pada hari Minggu dan kita berdoa dengan perjanjian. Perjanjian itu apa? Firman yang Tuhan kasih. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apakah saudara tahu kenapa Tuhan tidak menjawab doa saudara? Karena saudara tidak berdoa dengan firman Tuhan. Saudara tidak peduli dengan firman. 당신이 하신 말씀밖에 관심 없고 다른 말 세상 말 아무 관심 없어요. Jadi saudara hanya mau mengisi kebutuhan saudara. Cobalah saudara sadar akan firman Tuhan. 준비를 생각하고 있는데 우리 Jadi pada satu hari saya lagi fokus pada firman Tuhan untuk mempersiapkan firman pada hari Minggu. 을 하게 해야 되겠다. 언약 중요한 것만 빼내 가지고 꼭 필요한 Jadi saya merasa kayaknya kita harus 나쁜 사람들 도저히 안 되고 setiap sebulan sekali kita harus mengadakan 할 수 있지 않겠냐. kompetisi untuk menghafalkan ayat 생각하고 있어요. 처음 Alkitab. 아무데도 말한 적이 없어. 혼자 하더라. Jadi saya terpikir seperti demikian. Jadi setidaknya 12 ayat Alkitab mereka bisa menghafalkan. Karena banyak orang yang bergereja 30 tahun pun mereka tidak bisa menghafalkan ayat Alkitab. 말씀 중심이 아니라 사람 중심 그 사람 Sehingga mereka 그렇게 맨날 fokus kepada begitu terpengaruh oleh kata-kata manusia karena mereka tidak hafalin ayat Alkitab aja mereka tidak bisa. 너희가 내 안에 있고 내 말이 Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini apa? Ini janji Tuhan. 하나님 말씀 있으면 다 응답된다. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan Allah. 인생 터닝 포인트 될때 Dan 대신앙도 원래 이런 거 안 합니다. firman-Nya Tuhan Allah harus tinggal di dalam kita, maka doa kita dijawab. 말씀을 집어넣어가면 Jadi bukan hanya kita hanya mendengar dan terima kasih kepada Tuhan Allah, tetapi harus terus mengukir firman ini pada diri kita dan terus merenungkan firman ini sehari-hari. Dan pada saat saya melakukan ini 3 tahunan, baru kehidupan saya mulai berubah. 딸이 역사하는 게 아니에요. Jadi bukan karena kita semangat, bukan karena kita mengambil keputusan kita dapat berubah. Firman Tuhan yang mengubahkan kita. 하는 것이 언약 기도. Jadi kita harus membuat firman ini berakar pada diri kita. Jadi masalah apapun, persoalan apapun yang menimpa kita tidak masalah bagi kita. 어떻게 내가 감당합니까? Bagaimana caranya kita bertahan di tengah badai? 폭풍을 갖고 논다니까 폭풍에서 막 쫙 Kalau seekor Raja Wali, 독수리 훈련을 하도 독하게 받아가지고 ia dapat menikmati badai, 여러 가지 어려움이 왔습니까? angin topan. 사람을 강건하게 Kalau para burung-burung yang lain, mereka akan tersembunyi. Tetapi kalau Raja Wali, karena dia sudah dilatih 말씀 충만 sejak kecil, sehingga kalau Raja Wali dapat menikmati angin topan. Jadi sama seperti itu, biarlah saudara 참여하시는 주님을 체험하시고 dapat mengubah kehidupan saudara bukan dengan kekuatan saudara, tetapi hanya dengan Roh Kudus. 믿음으로만요. Subjudul kedua adalah kepenuhan Allah.
너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 Ayat 17 sampai 19 mengatakan sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. 어떤 것이 하나님의 모든 충만을 충만한 것이냐? 그 첫째 단계는 바로 하나님께서 우리 마음에 Jadi, Rasul Paulus 우리 마음에 menerangkan bahwa kita 믿음으로 말미암아 그리스도께서 kita harus membuat kita harus membuat iman Kristus diam di dalam hati kita. Jadi pada saat kita terima Yesus sebagai juru selamat, Kristus pasti ada di dalam hati kita. Dan ada bahasa Yunani yang berkata katoikeo yang memiliki arti bahwa Tuhan ada diam di dalam diri kita, dan diam itu bukan hanya berdiam saja tetapi ia memilikinya dan menguasai kita secara keseluruhan. Jadi maksudnya kita harus menerima Yesus sebagai penguasa atas hidup kita. Jadi jangan sampai kita menjadikan Yesus itu sebagai tamu di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadikan Yesus sebagai penguasa, pemilik atas hidup kita. Maka Yesus yang dapat berkarya dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada Yesus tetapi kita yang miliki hidup kita sendiri. Dan kita tidak bertanya kepada Tuhan Allah, tapi kita melakukan apa yang kita ingin lakukan. Dan kalau ada yang hal tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Itu artinya hidup beragama. Itu bukan hidup beriman. Jadi kita bukan manusia lahiriah, tetapi manusia batinia. Jadi terimalah Yesus sebagai penguasa, pemilik atas hidup saudara. Jadi jangan saudara ikuti apa yang hati saudara katakan. Kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, ya pasti berbaik-baik saja dalam segala hal. Janganlah saudara menjadi bodoh. Kalau saudara dipenuhi oleh rencana manusia dan saudara dipenuhi oleh rancangan Tuhan Allah, itu pasti berbeda dengan saudara memikirkan rencana saudara sendiri. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus menyadari bahwa betapa panjangnya, lebarnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dengan kata lain, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus dan harus berakar di dalam Kristus, dan kita harus mengukir firman ini sehari-hari dan menjadikan ini sebagai kebiasaan kita. Ini baru namanya kepenuhan Tuhan Allah. Jadi tidak membeda-bedakan orang lain, tetapi kita dapat menerima siapapun itu, orang Yahudi, orang luar, dan di dalam Kristus kita dapat menerima satu dengan yang lain. Maka kita dapat dipakai oleh penginjilan 237. Jadi kalau saudara tidak bisa bersatu dengan orang lain, tidak bisa dipakai untuk penginjilan misi. Jadi di tengah doa, Tuhan Allah yang akan menggerakkan hati saudara. Jadi betapa panjangnya kasih Kristus sejak dunia ini diciptakan dan sampai selama-lamanya.
Jadi Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. 계속되는 사랑이다. Jadi kasih Kristus itu selalu sama dan akan 사람을 사랑해야 돼요. akan 그 사람 이해해야 됩니다. akan bertahan selama-lamanya. 여러분 가난하게 살고요. 힘들게 사는 분들은 돈에 되게 Jadi kita harus memahaminya. Jadi orang yang hidupnya miskin dan orang yang menderita karena uang, pasti mereka akan menderita. 다 인생 가다가 어쨌든 욕하지 마세요. 얼마나 힘들게 살아서 저렇겠나 이해해야 돼요. Jadi kita harus memahami mereka hidup 소심하고 맨날 그렇게 주저주저 mereka hidup begitu menderita, maka dari itu kita harus dapat memahami kondisi mereka. 살았기 때문에 밝게 살 수가 없는 거예요. Ada juga orang yang memiliki latar belakang yang sangat suram dan latar belakang yang begitu gelap pada saat mereka masih kecil. Sehingga mereka bertumbuh besar menjadi orang yang tidak memiliki keceriaan dalam hidupnya. Maka kita harus dapat memahami mereka. 창세전부터 택하시고 영원토록 유지하시는 그 변함없는 사랑에 우리는 늘 감사하는 마음. 그 어떤 것도 Maka kita harus bersyukur dalam 해서 끊을 segala hal. Tidak ada yang dapat menghentikan kasih Kristus terhadap diri kita. 할 수밖에 없는 우리를 건져가지고 영원한 생명을 주신 것만도 감사한데 그 정도가 Jadi kita bersyukur kepada Tuhan Allah. 보좌 우편에 앉으실 정도로 우리가 감을 Jadi kita begitu bersyukur kepada Tuhan Allah 하니까요 우리를 karena Tuhan Allah yang telah memberi tata kerajaan surga kepada kita. Tuhan sendiri yang meninggikan kita seperti itu. Masa kita tidak meninggikan Tuhan Allah? 이 사랑 그리고 그리스도의 사랑의 깊이는 뭐냐? Jadi kasih Kristus ini dalamnya sedalam apa? Sampai Tuhan Allah sendiri membuang tata kerajaan surga dan datang ke dunia ini dengan tubuh manusia. Bukan hanya tubuh manusia tetapi sebagai hambanya dan 부르마리 삼고 melayani kita. 물 삼아도 Maka dari itu, 사랑 다 기록할 수 없다라고 고백하고 있잖아요. oleh karena itu sampai ada pujian Kidung Jemaat yang memiliki liriknya yang mengatakan bahwa 고백처럼 기도 가운데 kita tidak bisa mencatat semua kasih Tuhan Allah walau kita memakai langit ini sebagai sebuah kertas dan juga memakai laut ini sebagai tintanya, tinta 우리가 현장에서 복음 증거할 때 체험이 되어요. sebagai tinta bolpen. 성인 때부터 집사 장로 때 하나님 지금 전도 나갑니다. 비디오 돌리십시오. 지금 시험 갑니다. 비디오 돌리십시오. 늘 그렇게 하나님과 교제하며 대화하면서 Jadi pada saat saya pergi untuk menginjil juga, saya selalu berdoa kepada Tuhan Allah. 우리는 저는 뭐 목사가 되고 불신자 만날 기회가 별로 없어요. 거기다 교인 데리고 목사들 Tuhan, bagaimana caranya saya akan menginjil biarlah Tuhan Allah yang memimpin saya. 진짜 많이 만나요. 한 주간 동안. Jadi saya adalah seorang pendeta. Saya seorang pendeta. Jadi saya pasti bertemu dengan orang-orang Kristen kebanyakan. Tapi 여러분 할게 뭐가 있어요? 이 하나님 pada saat saya bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya, pastilah saya akan berusaha untuk menyampaikan Injil ini kepada mereka. Jadi saudara coba berpikir kembali, seberapa banyak saudara bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya. 다 용서하시고 나를 지워서 나를 막 축복 쏟아주는 것 같아. Itu kesempatan saudara untuk menunjukkan kasih Tuhan Allah. Jadi pada saat kita menginjil kepada orang lain, itulah saat di mana kita dapat merasakan kasih Tuhan Allah. 존 스타트 목사님은요 예수 그리스도의 사랑의 넓이와 깊이와 길이와 높이를 이렇게 표현했습니다. 그리스도의 Ada seorang pendeta yang menggambarkan kasih Yesus Kristus yang begitu luas dan begitu tinggi dan begitu lebar ini 정도로 seperti demikian. 그 사람을 Kasih Kristus ini begitu lebar dan begitu luas sampai dapat mencakup seluruh manusia
dan begitu panjang sampai itu dapat bertahan selama-lamanya, dan juga begitu dalam sampai dapat mencapai orang-orang yang jatuh dalam dosa, dan juga begitu tinggi sampai meninggikan orang yang berdosa itu 하나님의 ke kerajaan sorga. 자가 되어서 나를 보좌하고 Jadi saudara, tidak ada orang berdosa yang tidak bisa 제물로 축복합니다. diselamatkan dengan kasih Kristus. Maka dari itu, kita harus dipenuhi oleh kasih Kristus dan harus dapat menghidupi mereka. Dan Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. 무엇보다 Dan bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-menurun sampai selama-lamanya. Amin. 주시는 분이다. Jadi Rasul Paulus menutupinya dengan alasan mengapa kita harus berdoa. 내가 생각하고 Khususnya, Tuhan akan memberi lebih banyak daripada apa yang kita minta dan apa yang kita doakan. Apakah Alkitab berbohong kepada kita? Kalau saudara tidak pernah mengalami hal ini, cobalah saudara menjadikan ini kesempatan untuk berhadap kepada Tuhan Allah. 뭘 했다 안 했다 Pikiran, 여러분 사상 hati, ideologi hidup saudara. Itu yang penting. 생각을 보시자 하나님은 그것도 하나님을 속이겠어요. Jadi Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat 빨리 정신 차려야 돼요. pikiran saudara, otak saudara. 책임 전가하지 말고 Jadi saudara harus melihat kondisi saudara. 하나 구하는 것보다 더 넘치도록 주신다. 부모가 자식에게도 그러지 않아요. 그보다 더 자식이 능력이 있으면 그러지 않아요. Jadi kalau saudara melihat diri saudara, cobalah saudara berpikir, 해라. mengapa Tuhan mengizinkan kondisi itu terjadi pada diri saudara? 자기 아들을 아끼지 않는 Roma 8 ayat 32 berkata, 내어주시니 Rasul Paulus mengatakan, 모든 것을 우리에게 ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? 하나님은 여러분 치는 분 아니에요. Jadi berhadapan dengan Tuhan Allah dengan benar. 누가 다 여러분 건강도 물질도 여러 환경 Siapa yang mengizinkan 아니에요. Siapa yang mengizinkan semua berkat yang saudara miliki pada saat ini? Itu semua Tuhan Allah. Apakah Tuhan merebut kekayaan saudara dan kesehatan saudara? 생각하는 사람 너무 많아요. 누가 Banyak orang yang salah paham kepada Tuhan Allah. 한마디로 기도하지 않는 사람. Orang yang tidak berdoa yang berpikir seperti demikian. Orang yang menggampangkan Tuhan Allah. 난 내생 내가 하는 거야. 기도 안 합니다. Ya kalau kita berdoa, kalau kita dibantu oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak bantu, ya kita tidak usah berdoa. 하나님의 자녀는 기도로 모든 것을 정복할 수 있다. Pendeta Andrew Murray yang begitu terkenal dengan pendeta yang berdoa, ia menegaskan doa seperti demikian. Anak Tuhan dapat menguasai segalanya dengan doa. Dan setan akan berusaha untuk merebut senjata ini, dan setan akan terus berusaha supaya kita tidak memakai senjata ini, yaitu doa ini. Itu hal yang wajar. Jadi janganlah kita ditipu oleh setan. Aduh saya capek, aduh saya lelah, saya tidak ada waktu. Hingga tidak berdoa. Ya itu caranya setan. Jadi janganlah saudara ditipu. 뭐요? 기도를 알게 되지. Orang yang tahu Injil pasti akan mengetahui betapa kuasanya doa ini. Orang yang tahu doa, ia dapat mengubah dunia. Dan pada saat saudara berdoa, tata kerajaan sorga akan bergerak. 기도로 보좌의 축복을 누리는 Jadi pada saat kita menikmati tata kerajaan sorga dengan doa, kita dapat menikmati jawaban hanya keunikan dan penciptaan ulang. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena seluruh jemaat gereja Yewon ingin 하나님을 의식하지 않는 dipakai oleh Tuhan 이 사도 바울처럼 seperti firman Tuhan hari ini. 체험케 하여 주옵소서. Biarlah mereka dapat mengalami kuasa doa seperti firman hari ini. Tolonglah mereka supaya mereka dapat memakai hak khusus ini, yaitu doa. 되게 하여 주옵소서. Hingga mereka menjadi anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
앞에 온라인으로 현장에서 예물을 드렸습니다. 주일원금, 11조원금, 감사 예물, 예배 성경금, 미자령금. Kami telah memberi persembahan kepada Tuhan Allah pada saat kami beribadah secara online dan juga offline. Biarlah persembahan, persepuluhan, persembahan syukuran, persembahan pembangunan gereja dan persembahan untuk pelayanan yang lain-lain. Tuhan sendiri yang berkati supaya kami bisa menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang lebih dipakai oleh Tuhan Allah. Biarlah apa yang kita berikan kepada Tuhan Allah bukan hanya persembahan tetapi juga kesaksian dan pelayanan dan segalanya itu bisa menjadi kesaksian seluruh hidup kami. Dan pada saat kami mengalami kebersamaan Tuhan Allah ini, biarlah itu menjadi pengalaman yang tak kita bisa lupakan seumur hidup kita. Dan tolong jamalah semua jiwa-jiwa yang sedang sakit dalam fisik dan tolong berikanlah mereka mujizat di mana mereka dapat mengalami kesembuhan dan juga penyembuhan. Dan tolong berkatilah semua nama-nama yang saya sebut saat ini karena mereka baru pertama kali hadir di gereja Yewon. Dan tolong catatlah nama mereka di dalam buku kerajaan sorga supaya mereka dapat mendapatkan jawaban atas hidupnya sehingga mereka tidak hidup beragama tetapi hidup beriman. Dan tolong berkatilah juga nama-nama yang saya sebut ini yang telah menginjil dan membawakan jiwa-jiwa hari ini. Dan tolong penuhilah mereka dengan 5 kekuatan setiap kali mereka menginjil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.